Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Jadi untuk kuliah online kita streaming ini, ya, ini lebih menekankan untuk proses interaksi di virtual classroom, artinya ruang kelas maya ya. Jadi nanti di mana di dalamnya nanti kita akan melakukan interaksi, baik diskusi berupa video ataupun berupa suara ya, menggunakan Zoom. Ya. Jadi kalian bisa nonaktifkan ketika di mute ketika kalian hanya mendengarkan supaya suara-suara yang di sekitarnya tidak mengganggu masuk ke dalam kelas. Ya. Kalian juga nanti kalau waktu kalian dibutuhkan untuk bicara, ya itu presentasi misalnya, kalian harus kemukakan wajah kalian, artinya video di on kan kalau untuk proses interaksinya. Tapi kalau hanya pasif, ini bisa di video dan audionya bisa di off kan supaya lebih mirip dari apa namanya kuotanya ataupun tidak membebani sistemnya juga. Ya, tidak masalah. Tapi itu contohnya Singge itu foto profilnya enggak diganti. Tolong foto profilnya, G. Halo Singge. Iya Pak. Foto profilmu gantiin fotomu ya nanti ya. Ya. Oke. Kalau untuk kali ini belum ya, tidak masalah ya. Nanti kalau bergantung foto profilnya bisa diganti fotonya sendiri ya, supaya bisa diidentifikasi siapa pesertanya. Baik. Nanti absensi itu ada dua ya. Absensi awal itu lewat WA ya. Ini di sini yang absen kita lihat ya. Yang absen Mario, Dian, Aldian, Singgih. Oh, si Denny menyatakan di grup ya, menyatakan di grup ya, bahwa kehadirannya sudah terekod. Baik, sudah ya. Jadi ini absensi ini juga direkam melalui video ya. Jadi nanti interaksinya akan direkam. Kemudian nanti waktu penutupnya kalian absensi di si akad ya, si akad. Nanti Pak Edi sediakan absensinya di si akad. Ya. Jadi begitu mekanismenya ya. Jadi kita kuliah perdana untuk ini. Baik, kita akan Pak Edi akan terangkan terlebih dahulu ya satu materi tentang periklanan ya sebagai pengantar. Nanti silahkan kalian perhatikan ya. Juga nanti bisa dilihat di YouTube streaming ya, YouTube videonya. Ini Pak Edi. Baik, mata kuliah kita adalah periklanan 1 ya. Jadi ini penting karena ini mata kuliah pokok bagi kalian. Ya. Mata kuliah studio. Di sini nanti ada aspek teoritiknya, konseptualnya, ada aspek praktisnya, prakteknya. Jadi kalian di samping memahami teori ataupun konsep periklanan,
kalian harus juga mengimplementasikan ke dalam sebuah karya perancangan iklan. Di sini kalau kita mendengar istilah periklanan itu dari kata advertising. Advertising itu sebenarnya dari bahasa Latin yaitu advertere, yaitu artinya memindahkan atau mengalihkan pikiran dan gagasan kepada pihak lainnya. Iklan itu merupakan satu bentuk komunikasi, jadi menyampaikan suatu pesan, walaupun lebih bersifat satu arah dari penyampai pesan iklan kepada audiens atau khalayak, target audiens yang memperhatikan iklan tersebut, yang menjadi sasaran daripada pemerhati iklan tersebut. Jadi nanti dalam materi selanjutnya aspek komunikasinya itu akan Pak Edi bahas bagaimana proses komunikasi di dalam periklanan. Untuk pengantar kali ini kita akan memahami sekilas sebagai sebuah pengantar untuk memasuki apa sebenarnya advertising atau periklanan itu. Kemudian kalau bentuk dari iklan itu bisa visual, bisa audial. Visual itu berarti bisa dilihat. Ya, kita bisa melihat bentuk-bentuk iklan itu melalui televisi, media cetak, itu bisa dilihat, ataupun hanya audial atau bentuk suara, misalnya iklan radio. Bahkan yang lebih sederhana bisa hanya merupakan teks di dalam koran, majalah, itu ada iklan kecil, ya, itu hanya berupa teks, tapi semuanya menyampaikan pesan penjualan. Nah, maka pengertiannya apa periklanan itu? Jadi segala bentuk pesan tentang produk yang disampaikan melalui media ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Ini pengertian oleh masyarakat periklanan Indonesia. Jadi seperti Pak Edi kemukakan di depan tadi, iklan itu menyampaikan pesan kepada target audiens. Baik itu masyarakat dalam pengertian terbatas, ya, ataupun masyarakat dalam pengertian umum. Nah, pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang sesuatu produk yang disampaikan melalui media dibiayai oleh pemerakarsanya yang dikenal, ya, serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakatnya. Itu pengertian menurut Dewan Periklanan Indonesia. Jadi sebenarnya iklan itu pada dasarnya dibiayai oleh pemrakarsa atau pengiklan, ya, awalnya. Tapi sebenarnya itu nanti pembiayaan itu akan tergantikan oleh komponen biaya iklan yang dimasukkan dalam harga produk ataupun jasa. Jadi harga yang produk yang kalian beli itu sebenarnya ada komponen iklan di dalamnya. Jadi tidak hanya mempertimbangkan biaya produksi saja ataupun ditambah biaya distribusi atau transportasi, termasuk biaya iklan di sana dimasukkan di dalamnya. Jadi pada hakikatnya sebenarnya yang menanggung biaya itu adalah konsumen nantinya kalau produk itu laku. Sesungguhnya siapa yang menanggung biaya iklan tersebut sebenarnya adalah konsumen. Walaupun pada awalnya tentu akan dibayar oleh pemrakarsanya atau perusahaan pengiklannya. Ya. Nah ini kalau menurut SIM itu bentuk komunikasi massa. Jadi ini komunikasi massa artinya kita menyampaikan suatu pesan kepada khalayak ramai. Bukan kepada individu-individu saja, tapi ditujukan kepada khalayak ramai, maka ini dikategorikan sebagai komunikasi massa. Atau juga disebut periklanan itu komunikasi direct to consumer. Jadi ditujukan komunikasinya kepada konsumen suatu produk.
yang bersifat non personal, jadi tidak bersifat satu-satu, tapi non personal, jadi banyak. Nah, ini ditanggung, dibiayai oleh suatu perusahaan bisnis, organisasi nirlaba, ataupun individu-individu yang bisa diidentifikasikan. Misalnya seorang calon legislatif itu kan individu, dia akan membiayai iklan untuk mempromosikan dirinya. Nah, komunikasi tadi dikemas dalam sebuah pesan iklan. Jadi harapannya apa? Dengan mereka mengeluarkan dana tadi, itu adalah yang pertama jelas untuk menginformasikan agar konsumen itu tahu akan keberadaan suatu produk. Bahkan akhirnya mereka itu akan mengingat. Bahkan kadang-kala, contohnya misalnya Pak Edi bukan konsumen rokok, Pak Edi tidak merokok. Tapi Pak Edi akan tahu tentang produk rokok dari iklan. Oleh karena itu, walaupun akhirnya iklan yang ditujukan kepada target audiens itu tidak harus langsung kepada konsumennya, tapi iklan tersebut bisa secara tidak langsung menginformasikan suatu produk kepada khalayak ramai, walaupun bukan target konsumennya. Jadi nanti akan ada dua perbedaan, yaitu target audience yang menyangkut siapa sasaran yang melihat iklan. Yang keduanya adalah target konsumennya yang mengkonsumsi iklan tersebut. Jadi kalau Pak Di dapat contohkan misalnya produk susu bayi itu yang mengkonsumsi bayi, tapi sebenarnya target iklannya bukan pada si bayi. Target iklannya tentunya kepada orang tua bayi tersebut yang dia akan membeli produk tersebut untuk si bayi. Ya, atau minuman makanan anak-anak, makanan kecil anak-anak itu kadang-kala anaknya tidak membeli dia. Kadang-kala ini orang tuanya mungkin karena kandungan yang bermanfaat atau sekedar hanya untuk apa ya, kesenangan kuliner, dibelikan kepada anaknya, misalnya coklat itu sebagai hadiah kepada atau sebagai ya untuk menyenangkan anak ini, maka sebenarnya bisa target komunikasinya ada dua, yaitu kepada target audiens dan target konsumen. Nanti ini juga akan Pak Edi terangkan dalam aspek komunikasi di dalam program lebih jelasnya ya. Jadi di sini digunakan untuk membujuk khalayak yang menjadi tujuan tadi. Membujuk untuk apa? Untuk selalu mengingat, untuk selalu dia itu memberikan rekomendasi barangkali ya. Jadi ataupun dia langsung melakukan pembelian, melakukan tindakan pembelian. Itu terbujuk gara-gara iklan. Contohnya Pak Edi kadang-kadang terbujuk kalau lihat iklan Indomie. Iklan Indomie Pak Edi adalah kebetulan konsumen Indomie. Senang karena varian rasanya. Kemudian akhirnya melihat iklan, oh ada varian baru. Akhirnya mau tidak mau, kemudian Pak Edi akhirnya mencari gara-gara korban iklan. Anak-anak juga begitu. Mereka tidak butuh lihat iklannya menarik, akhirnya sama orang tuanya seperti anak Pak Edi itu kadang-kala mana ini korban iklan. Ini artinya apa? Berarti iklan tersebut berhasil membujuk secara persuasif, membujuk agar target konsumennya itu melakukan suatu tindakan. Jadi prosesnya itu meliputi iklan itu dalam tahap penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, ya, pengawasan daripada pelaksanaan pemantauan iklan itu, ataupun juga nanti evaluasi di dalam penyampaian iklan itu. Jadi
tentunya informasi tadi berkaitan dengan barang ataupun jasa ataupun ide gagasan. Jadi bisa saja pemerintah ini contohnya di dalam situasi corona ini. Ini sebenarnya satu bentuk iklan, iklan layanan masyarakat. Artinya pemerintah mengkomunikasikan terus, melakukan pesan untuk membujuk agar masyarakat melakukan social distancing ataupun masyarakat aware, waspada dia terhadap bahaya virus corona. Jadi tentu ini iklan layanan masyarakat ini adalah menyampaikan pesan-pesan atau gagasan-gagasan tertentu. Ya. Di sini disampaikan kepada khalayak ramai non personal dan tentu ada pembiayaannya. Siapa yang membiayai kalau iklan layanan masyarakat? Ya tentu organisasi atau lembaga yang mereka menyampaikan pesan, misalnya IDI atau MUI. Ini suatu lembaga ini menyampaikan produk fatwanya, maka diiklankan, disampaikan. Iklan itu dari bahasa Arab, ya, iklan. Jadi menyampaikan sesuatu, melakukan pengumuman, ya, ini termasuk dalam kategori iklan juga. Nah, tentu ini merupakan bentuk dari komunikasi pemasaran. Jadi komunikasi pemasaran artinya terkait dengan bisnis, komunikasi bisnis. Ya. Jadi terkait komunikasi bisnis. Nah, kalian anak di kafe itu harus piawai, ya. Harus piawai, harus mahir untuk menyampaikan suatu pesan. Nah, jurusan kalian adalah desain komunikasi visual, artinya kalian harus mampu menyampaikan pesan secara visual. Nah, komunikasi itu bisa nanti ada kategori verbal dan non-verbal. Ya. Jadi iklan itu merupakan komunikasi yang menggunakan media yang bisa menyampaikan pesan secara verbal maupun non-verbal. Verbal itu menggunakan kata-kata yang ditulis, kata-kata yang diucapkan, ataupun juga menggunakan gambar. Nah, ini non-verbal, bahkan gestur. Ya. Gestur bintang iklannya itu bisa menceritakan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Makanya misalnya untuk menceritakan, menggambarkan suasana kesedihan, kegembiraan, kesenangan, itu tidak cukup hanya menggunakan kata-kata. Bahkan ilustrasi musiknya itu pun membawa pada suasana tersebut. Ya, oleh karenanya, jelas kalian harus memahami aspek komunikasi ini di dalam konsepnya ataupun dalam prakteknya. Jadi Pak Edi mengharapkan kita banyak berdiskusi nantinya melalui karya-karya kalian, apakah kalian mampu menyampaikan, mengkomunikasikan ide, gagasan, informasi melalui suatu media. Bahkan tadi membawa pesan-pesan penjualan yang sifatnya persuasif, sifatnya membujuk. Jadi kalau iklan tidak bisa membujuk, ya tentu ini tidak mencapai tujuannya. Nanti akan dijelaskan tentang tujuan iklan. Kita lanjutkan. Jadi ini sebenarnya dalam konteks komunikasi pemasaran. Kalau kita bicara pemasaran atau kita bicara tentang marketing, ini sebenarnya komunikasi visual itu ada 3 ilmu sebenarnya yang kalian itu harus kuasai. Satu, ilmu tentang desain, ilmu visual, ya. Ilmu tentang desain, perancangan, bentuk ataupun media-media visual yang digunakan untuk mengkomunikasikan. Artinya ini ada 2 adalah ilmu komunikasi. Kalian harus memahami tentang ilmu komunikasi. Yang ketiga adalah ekonomi, terkait dengan ekonomi, karena jelas di dalam bidang desain komunikasi visual ini ada kita mendukung untuk penciptaan media-media komunikasi visual dalam konteks periklanan. Jadi ini konteksnya adalah periklanan. Makanya
kemarin juga Pak Edi tugaskan tidak hanya untuk nanti kita membuat media-media promosi atau iklan untuk badan-badan non-profit, tapi juga yang profit, yang mereka itu bisnis. Maka kemarin tugas kelompok itu untuk mencari lembaga bisnis, itu untuk dirancangan iklannya. Jadi ini tolong diperhatikan bahwa mata kuliah periklanan ini adalah mata kuliah pokok. Jadi supaya kita nanti betul-betul memahami konsepnya dan prakteknya, ya. Jadi kalau bicara tentang marketing, ini ada yang disebut sebagai marketing mix atau bauran pemasaran. Jadi marketing mix itu adalah atau bauran pemasaran merupakan kombinasi dari berbagai tahapan atau elemen yang diperlukan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan di dalam pemasaran. Nah, ini apa komponennya? Kalian ingat, marketing mix itu terkait dengan 4P, ya, 4P. Ingat, marketing mix atau bauran pemasaran itu terdiri dari 4P. Yang pertama P, satu adalah produk. Product, place, price, and promotion. Jadi produk, place, tempat, price harga, promosi. Nah, ini tentu nanti kita akan lihat bahwa di dalam iklan itu 4 halnya itu akan kita lihat. Jelas suatu iklan itu akan menawarkan suatu produk atau jasa. Ya. Ini ada produknya. Nah, kemudian ada di mana produk itu bisa ditemukan. Kalau diiklankan di televisi, tapi ketika kita cari di toko-toko tidak ada bisa ditemukan, kita tidak akan efektif ini tujuan pemasaran produk tadi, karena nanti terkait dengan hasil dari pemasaran itu, apakah konsumen bisa membeli, ditemukan di mana dia. Kadang-kala iklannya sudah duluan, kemudian kita cari di gerai-gerai atau toko-toko tidak ada, ini menyangkut place persoalan di tempat. Kemudian price harga, jadi ini akan sangat menentukan. Ini informasi utama ketika harga itu harus dicantumkan, karena persaingan produk itu terkait juga sebagiannya adalah aspeknya adalah persaingan harga. Berapa harganya? Nilai ekonomisnya berapa? Masyarakat akan mempertimbangkan antara manfaat dengan uang yang mereka keluarkan. Jadi kalau misalnya ini ya, contohnya ini di era corona ini produk-produk herbal itu menjadi mahal. Kita membutuhkan dijual dengan harga mahal. Juga begitu kan? Masker ini nggak usah diiklankan sekarang, orang cari di mana-mana produk masker itu. Ini dipengaruhi oleh komunikasi informasi tentang corona ini, maka harga yang sesungguhnya atau harga normalnya itu melejit, ya. Masker yang bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan. Dan ketiga adalah promosi, itu promote untuk aspek promosi. Menyampaikan sesuatu, ya, memperkenalkan dan sebagainya. Nanti kita bahas. Nah, di dalam marketing mix itu ada 5 cara komunikasi utama. Jadi orang melakukan marketing mix itu ada 5 cara yang perlu kalian pahami. Yaitu yang pertama advertising, ini bagian dari cara dalam komunikasi pemasaran. Jadi bentuk penyajian non personal, promosi ide tentang barang jasa yang dibayar oleh suatu sponsor. Ini disebut advertising, periklanan. Tapi ternyata komunikasi pemasaran itu ada, yang kedua adalah ada juga caranya dengan melakukan sales promotion, promosi penjualan. Ya. Jadi ini insentif jangka pendek untuk mendorong agar konsumen membeli suatu produk. Ya. Kemudian personal selling, penjualan pribadi. Ya. Ini di mana interaksi langsung calon pembeli dengan presentasi menjawab pertanyaan.
dan menerima pesanan. Kadang-kala personal selling ini langsung kepada person to person. Ini bukan termasuk pereklanan. Maka sales itu kadang-kala datang ke rumah, menawarkan produk, ini personal selling. Kalau sales promosi penjualan, ini insentif jangka pendek. Jadi misalnya itu tahu-tahu pasang teratak penjualan apa namanya HP, dia pasang satu stand ya, untuk pameran. Nah ini disebut sebagai sales promotion, promosi penjualan untuk pameran penjualan contohnya misalnya itu. Sedangkan personal selling ini langsung, jadi salesnya langsung datang kepada konsumen langsung. Jadi ini bukan kategori iklan, tapi sales promotion. Kemudian public relation atau kehumasan, ini adalah program untuk memelihara, menciptakan, mengembangkan citra perusahaan atau brand dari sebuah produk. Jadi itu dipelihara dengan apa? Kehumasan. Kemudian direct marketing, ini bisa melakukan surat, telepon. Jadi kalau di HP kalian ada pesan-pesan, itu sebenarnya ini direct marketing. Jadi pesannya langsung kepada personal melalui media, surat, telepon, fax, email, WA, bahkan kadang-kala langsung pesan itu mengganggu kadang-kala. Kita kadang-kala merasa terganggu dengan spam, berita direct marketing yang langsung dibombardir dengan pesan-pesan itu. Ya. Jadi kalau tujuannya apa? Nah, sekarang kita bahas tujuannya. Jadi tujuannya adalah untuk mengubah atau mempengaruhi sikap khalayak atau konsumen. Jadi ini tujuan ini terkait dengan tujuan umumnya. Tujuan terkait sasarannya, iklan untuk memberikan informasi kepada khalayak tentang produk. Jadi iklan tersebut membujuk. Persuasif ini dilakukan tahap kompetitif. Karena kita semua perusahaan akan membujuk siapa yang memenangkan supaya bisa membujuk dia yang akan meraih penjualan yang banyak. Harus membujuk. Ini tahap kompetitif ya. Tapi produk yang baru di launching awal itu tahap launching peluncuran awal suatu produk untuk memperkenalkan produk. Nah, itu juga bisa tujuan periklanannya seperti itu. Yang pertama. Kemudian juga untuk introduction, yaitu memperkenalkan suatu produk lebih jauh lagi, tidak hanya tahap pengenalan saja, tapi juga tahap pembelajaran. Jadi supaya masyarakat lebih mengenal produk itu. Nah ini tahap introduction stage. Jadi tahap ketika produk itu sudah tumbuh, maka kita akan lebih selektif dalam merek-merek tertentu menjadi penekanan. Kita tekankan fitur-fitur yang menjadi utama dalam sebuah produk atau misalnya varian-varian baru ini dijaga atau dimunculkan varian-varian baru. Ini tahap ketika produk itu sedang mengalami pertumbuhan. Tapi juga ada yang berfungsi tujuannya adalah reminding, jadi untuk mengingatkan. Jadi menyegarkan kembali informasi. Jadi masyarakat itu kadang-kala lupa mereka ya, maka perlu di reminding, perlu diingatkan akan keberadaan suatu produk yang sudah lama, terutama ini produk yang lama. Baik, ini tahap ini yang mungkin sedikit Pak Edi jelaskan di sini ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan enggak? Baik. Ya, coba nanti satu-satu kalian cek ya. Oke, sekarang untuk memastikan, coba sekarang videonya di on kan supaya Pak Edi melihat kalian ya, lebih interaktif. Oke, videonya coba di on kan. Oke, Denny. Baik, Denny. Oke, Denny. Oke. Ya, satu-satu ya. Denny. Oke, siapa lagi nih? Mario Haris. Nah, lama enggak jumpa Pak Edi ya, kangen ini Pak Edi juga. Ya. Botak.
Buat aku. Teman baru. Itu. Zirkon, gimana Zirkon? Oke, Zirkon. Nah, ini Zirkon. Pakai helm anti corona ini. Ya. Anti corona. Di mana ini Zirkon? Di pasar apa? Iya. Oke, dia mana dia? Mana dia? Malu Pak, belum pakai kerudung Pak. Oh, belum pakai Malu Pak, kerudung. belum pakai kerudung. Aldian, ini Bapak itu pengen pakai Aldian. Biar Saya pakai komputer Pak, nggak ada webcamnya. gimana? Komputer nggak ada Saya webcam. pakai komputer nggak ada. Sini Samudra, mana Sini Samudra? Halo Sini. Nah, di sini. Oke. Tetap berpasai Pak ini. Baik ya, itu tadi materi kita ini ya. Nanti tugas kalian lihat di Google Classroom ya. Nanti kode komunikasi tidak hanya lewat streaming ini, tapi lewat. Baik, saya kira cukup dulu ini ya, cukup dulu kita ya. Nanti kalian ini juga recordingnya Pak Edi akan upload di YouTube ya. Jadi di saya yang proses ya. Nanti komunikasi. Jangan lupa habis ini buka si akadnya untuk absensi di si akadnya ya. Absensi di si akadnya. Baik, saya kira cukup. Terima kasih. Selamat siang, jaga kesehatan ya. Baik, didoakan semuanya sehat-sehat, jauh dari virus corona ya. Amin. Amin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.